Shalom adik-adik, puji Tuhan. Kalau kita masih boleh ada sampai sekarang ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita anak-anaknya, baik dalam kehidupan Kandias maupun dalam kehidupan adik-adik semuanya. Kandias percaya bahwa adik-adik tetap semangat untuk belajar, sekalipun belajarnya di rumah. Ya, adik semua sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Saat ini kembali lagi bersama Kandias untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu tetaplah berdoa. Ya, katakan pada diri sendiri, saya harus tetap berdoa. Ya, silakan katakan adik, karena perkataan itu juga berkuasa dan adik-adik juga harus menerapkannya. Ya, amin. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berdoa. Kenapa? Karena itu salah satu ciri anak-anak Tuhan. Karena dengan berdoa itu berarti kita membangun hubungan yang baik kepada Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, membangun relasi yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu adik-adik. Kita berdoa ini karena Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengajarkan kita untuk berdoa. Untuk itu Kandias dan adik-adik harus belajar dari Tuhan Yesus yang selalu berjaga-jaga di dalam doa. Kita lihat di Markus pasal 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Luar biasa adik-adik. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat yang sunyi, dan apa yang dia lakukan di sana? Yaitu dia berdoa. Demikian pula dalam kehidupan adik-adik. Ketika adik-adik bangun dari tempat tidur, adik-adik harus terlebih dahulu mencari Tuhan. Adik-adik harus terlebih dahulu berlutut di hadapan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan. Jangan kalau pagi-pagi yang pertama adik-adik lihat dulu, cari HP, sibuk cari HP. Jangan adik-adik. Tetapi yang pertama yaitu kita harus mencari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan bukan hanya di ayat ini adik-adik, Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, di mana di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Mengapa kehidupan kita ini dituntut terus harus berdoa? Iya adik-adik. Karena hidup kita ini tidak pernah lepas dari doa. Karena doa adalah napas kehidupan bagi Kandias dan bagi adik-adik. Dengan kita berdoa berarti kita ini adalah hanya manusia biasa. Kita ini butuh campur tangan Tuhan. Dengan kita berdoa, maka segala sesuatu yang kita inginkan, maka kita sampaikan lewat doa. Kita memintanya kepada Tuhan. Di Matius pasal 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Adik-adik, Kandias percaya bahwa ada banyak keinginan-keinginan di dalam hati adik-adik. Terlebih adik-adik pasti sudah ada yang bercita-cita, baik ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polwan, ada yang mau jadi hamba Tuhan juga. Wah, luar biasa adik-adik. Dan itu bagus. Dan semua yang adik-adik cita-citakan itu, adik-adik harus tetap membawanya di dalam doa. Dan bukan hanya itu adik-adik. Mengapa kita ini anak-anak Tuhan, Kandias maupun adik-adik semua, kenapa harus tetap berjaga-jaga di dalam doa? Kita baca di 1 Petrus. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Adik-adik, sudah jelas. Kenapakah kita harus berjaga-jaga dalam doa? Karena lawan kita bukan sesama manusia, tapi lawan kita adalah si iblis. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat iblis. Untuk itu adik-adik, untuk melawannya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus tetap berjaga-jaga dalam doa. Dan juga kita harus mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan.
Dengan kita berdoa, maka kita minta dalam doa supaya setiap serang-serangan dari iblis yang ingin mencoba mengganggu kehidupan kita, kita tolak itu semua di dalam nama Yesus. Yakin dan percaya, iblis akan menjauh daripada adik-adik. Jadi adik-adik, betapa pentingnya kehidupan kita ini untuk selalu berdoa. Kak Andias juga selalu berdoa. Adik-adik juga harus selalu berdoa. Karena doa adalah napas kehidupan kita. Dengan berdoa, maka kita menyampaikan semua permohonan kita kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita meminta apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Apa yang kita inginkan dalam hati kita, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita menantikan pertolongan daripada Tuhan. Kita menantikan jawaban-jawaban dari doa kita itu daripada Tuhan. Adik-adik harus selalu berdoa. Apalagi sekarang ini, adik-adik sangat terbatas dalam belajar karena tidak bisa langsung bertemu dengan guru-guru di sekolah. Adik-adik hanya standby di rumah terus belajar secara online. Jadi adik-adik harus tetap berdoa. Bukan hanya ketika adik-adik merasa baik-baik saja, tetapi adik-adik harus tetap berdoa, harus tetap berdoa setiap waktu, baik ketika waktu senang, ketika waktu sedih, ketika waktu bimbang, khawatir, takut, ketika waktu bahagia dan sebagainya. Harus berdoa, tetap berjaga-jaga dalam doa, karena kita adalah anak-anak Tuhan dan kita harus belajar dari kepribadian Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita untuk tetap berjaga-jaga di dalam doa. Tuhan Yesus loh Tuhan kita, masa kita namanya tidak berdoa? Jadi kita ini sebagai anak Tuhan harus selalu berdoa, ya. Jadi tetap semangat adik, tetap semangat belajar, sungguh-sungguh lagi belajarnya, sungguh-sungguh juga untuk berdoa dan sungguh-sungguh untuk memintanya semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Salam semangat, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.